Hello, welcome to my channel. Hope you guys enjoy it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, stambuk A2419122 dari kelas C Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menerangkan mengenai rangkuman materi Fisika Matematika 3, di mana dosen pengampunya ialah Bapak Syamsuriwal, SPD MPD. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fisika Matematika 3. Adapun beberapa materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu teorema residu, yang kedua ialah teorema Laplace, yang ketiga ialah teorema Fourier, dan yang keempat ialah fungsi delta Dirac. Baik, kita masuk ke topik yang pertama. Materi pertama ialah teorema residu. Teorema residu Cauchy adalah alat yang ampuh untuk mengevaluasi integral garis dari fungsi analitik pada kurva tertutup. Sering juga dapat digunakan untuk menghitung integral nyata dan deret tak hingga. Ini menggeneralisasi teorema integral Cauchy dan rumus integral Cauchy. Dari perspektif geometris, ini dapat dilihat sebagai kasus khusus dari teorema Stokes yang didifferensiasikan. Teorema residu dinyatakan dalam bentuk integral tertutup dari fz dz, yakni 2pi dikali jumlah residu dari fz di dalam C. Integral tersebut dihitung dengan arah berlawanan jarum jam pada kurva C. Yang kedua, adapun metode penentuan residu terdapat 3 metode. Yang pertama ialah Dirac-Laurent. Dirac-Laurent dari suatu fungsi dapat digunakan untuk menentukan nilai residu fungsi tersebut di suatu titik. Yang kedua, kutub tunggal atau Sipho-Pohl. Jika suatu fungsi kompleks fz mempunyai kutub sederhana pada z sama dengan z0, maka residu pada titik tersebut dapat dihitung dengan rumusan residu z0 sama dengan limit z mendekati z0, di mana z dikurangi z0 fz. Yang ketiga yaitu kutub ganda atau multiple poles. Jika fz mempunyai kutub dengan order n, untuk memperoleh nilai residu pada z sama dengan z0, maka dikalikan fz dengan z dikurang z0 pangkat m, di mana m adalah bilangan bulat yang lebih besar atau sama dengan order n, kemudian didiferensialkan sehingga hasilnya m dikurang 1 kali, lalu dibagi dengan m dikurang 1 faktorial. Maka dihitung hasil akhirnya dengan mensubstitusi z sama dengan z0. Contoh soalnya, suatu fungsi kompleks fz sama dengan ez z dikurang 1, tentukan residu dari fz di z sama dengan 1. Penjelasannya, bila fungsi e pangkat z diekspansikan dalam deret pangkat z sama dengan 1, maka diperoleh e pangkat z per z kurang 1 sama dengan eksponensial e pangkat z kurang 1 per z kurang 1, sehingga e per z kurang 1 dikalikan 1 ditambah z kurang 1 ditambah z kurang 1 kuadrat per 2 faktorial ditambah dan seterusnya, menghasilkan e per z kurang 1 ditambah e ditambah dan seterusnya. Karena residu pada z sama dengan 1 diperoleh koefisien 1 per z kurang 1, maka berarti R1 sama dengan E. Kemudian materi yang kedua yaitu teorema Laplace. Pengertian teorema Laplace. Metode Laplace adalah suatu teknik untuk menyederhanakan permasalahan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran, dengan melakukan transformasi dari suatu domain pengamatan ke domain pengamatan yang lain. Diandaikan fungsi f terdefinisikan untuk t lebih besar atau sama dengan 0, maka transformasi Laplace dari fungsi tersebut dinyatakan dengan fs sama dengan L himpunan f didefinisikan oleh fs sama dengan L ft
sama dengan integral 0 sampai tak hingga ft e pangkat min st dt jika limitnya ada. Kemudian tabel transformasi Laplace. Tabel ini digunakan untuk mempermudah kita dalam menjawab atau melakukan penyelesaian terhadap soal-soal transformasi Laplace. Begitupun dengan yang di sampingnya, yaitu tabel Laplace turunan fungsi. Kemudian inverse transformasi Laplace. Diandaikan bahwa Fs sama dengan L himpunan F, menyatakan transformasi Laplace dari Ft. Fungsi F yakni L inverse Fs disebut sebagai inverse transformasi Laplace Fs, sehingga Ft sama dengan L inverse Fs. Jika diketahui L inverse Fs sama dengan Ft, maka L inverse Fs dikurang A sama dengan E pangkat AT dikali Ft. Contohnya yang pertama, Fs 3 per S kurang 2 dikurangi 4 per S tambah 3. Maka Ft-nya sama dengan 3L pangkat min 1 atau 3L inverse 1 per S kurang 2 dikurangi 4L inverse 1 per S tambah 3. Maka diperoleh 3E pangkat 2T per 4E pangkat min 3T. Dimana 3L inverse ini dari 3 yang di atas, kemudian 1 per S per 2 ini dari sama di penyebutnya S per 2, kemudian dikurangi 4L inverse dari 4-nya itu dari penyebutnya, dan 1 per S tambah 3 itu dari 4L-nya tadi dari pembilang, 1 per S tambah 3-nya dari penyebut. Maka dihasilkan 3E pangkat 2T dari angka 2 dan min 4E pangkat min 3T dari angka 3 di penyebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu Fs sama dengan 4S per S kuadrat ditambah 9 ditambah 3 per S kuadrat ditambah 4. Maka diperoleh 4L inverse S tambah S kuadrat tambah 9 ditambah 3L inverse 1 per S kuadrat tambah 4. Sehingga diperoleh hasil 4 cos 3T ditambah 3 per 2 sin 2T. Kemudian materi yang ketiga yaitu teorema Fouillé. Pengertian teorema Fouillé. Teorema Fouillé merupakan penguraian fungsi periodik menjadi jumlahan fungsi-fungsi berosilasi, yaitu fungsi sinus dan kosinus, ataupun eksponensial kompleks. Studi deret Fouillé merupakan cabang analisis Fouillé. Deret Fouillé diperkenalkan oleh Joseph Fouillé yang lahir pada tahun 1768 hingga 1830 untuk memecahkan masalah panas di lempeng logam. Proses sintesis deret Fouillé sebenarnya ada 3. Yang pertama, deret Fouillé bentuk sinus kosinus, yaitu Sn x sama dengan A0 per 2 ditambah sigma n sama dengan 1 an cos 2pi nx per p ditambah bn sin 2pi nx per p. Kemudian untuk deret Fouillé bentuk fase amplitudo, Snx sama dengan A0 per 2 ditambah sigma n sama dengan 1 an dikali cos 2pi nx per pi dikurang Cn. Kemudian deret Fouillé bentuk eksponensial, Sn x sama dengan sigma n sama dengan min n Cn per e pangkat i 2pi nx per p. Sebuah deret Fouillé dengan periode sebesar t adalah penjumlahan tak hingga dari sebuah fungsi sinusoidal, yaitu sinus dan kosinus, dengan besar frekuensi masing-masing kelipatan dari 1/t, yaitu fx 1/2 sama dengan 1/2 A0 ditambah sigma m sama dengan 1 an cos nx tambah sigma n sama dengan 1 dn sin nx, sehingga menghasilkan sigma m sama dengan 0 am cos nx ditambah sigma n sama dengan 1 dn sin nx. Konstanta am dan dn disebut dengan koefisien deret Fouillé. Koefisien deret Fouillé. Koefisien Fouillé dinyatakan dengan Gt sama dengan 1/2 A0 ditambah
sigma n1 AM cos nx ditambah sigma n sama dengan 1 Bn sin x, di mana A0, AM, dan Bn adalah koefisien Q. Koefisien-koefisien ini adalah pengendali utama dalam merekonstruksi sebuah sinyal. Untuk menentukan A0, AM, dan Bn, digunakan persamaan A0 sama dengan 1/Pi integral min Pi hingga Pi fx dx. Untuk An sama dengan 1/Pi integral min Pi sampai Pi fx cos nx dt. Dan untuk Bn sama dengan 1/Pi integral min Pi sampai Pi fx sin nx dt. Untuk menentukan pengendali mana yang dipakai untuk merekonstruksi gelombang, maka harus dilakukan klasifikasi sinyal berdasarkan sifat simetris. Baik, yang keempat yaitu fungsi delta Dirac. Pengertian fungsi delta Dirac. Fungsi delta Dirac adalah sebuah fungsi tergeneralisasi atau terdistribusi yang memiliki nilai nol dimanapun kecuali pada titik nol, dan integral dari min tak hingga sampai tak hingga bernilai 1. Artinya, integral dari keseluruhan daerah itu akan bernilai 1. Secara matematis, fungsi ini dapat direpresentasikan sebagai fungsi piecewise, di mana ketika nilai x tidak sama dengan 0, maka nilai fungsi itu adalah 0. Dan begitu pun sebaliknya, ketika nilai x sama dengan 0, maka nilai fungsi itu akan bernilai tak hingga. Sedangkan integral dari min tak hingga sampai tak hingga ialah bernilai 1, atau luas area di keseluruhan fungsi ini adalah 1. Adapun fungsi delta Dirac ini dibutuhkan untuk menjelaskan fenomena fisik seperti impuls yang sangat singkat, yaitu unit step function atau persebaran massa serta muatan titik. Berikut merupakan grafik fungsi delta Dirac. Terlihat bahwa awalnya di grafik ini dia pendek dan luas, namun lama-kelamaan dia akan semakin tinggi, namun semakin tipis untuk luasannya. Jadi, walaupun terlihat sangat tipis, namun luas area di bawah fungsi delta tetaplah 1. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.